Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ada pertanyaannya adalah bahwa Ustadz, kalau kita mengingkari arti daripada istawa itu kita bisa jadi kafir. Ya, mengingkari arti atau mengingkari ayat? Ya, enggak. Udah ketahuan. Ini saya tinggal menjawab. Kalau kita mengingkari arti daripada istawa alal arsh, bisa jadi kafir. Bagus. Inilah yang apa konsep yang saya sampaikan tadi itu. Ini mengingkari ayat atau mengingkari arti? Mengingkari arti. Bagus. Mengingkari ayat pasti kafir enggak? Hah? Semua sepakat? Saya istawa alal arsy bukan ayat. Pasti kafir itu orang. Jangankan masalah ayat istawa, dalam masalah ayat-ayat apa aja yang lain, satu kata ayat Quran diingkari jadi kafir dia. Tetapi artinya itu saya nggak percaya kalau itu artinya, tapi saya percaya artinya yang lain. Misalkan nih Ustadz ini menceritakan arti istawa itu A, saya nggak percaya itu A artinya, tapi saya percaya B. Akankah seorang itu jadi kafir? Ini maka logika orang awam harus kita bangkitkan kembali supaya mereka paham. Kalau dikatakan, oh kamu kafir, A yang betul. Baik, apakah ada hadis Nabi yang mengatakan itu A? Nabi menafsirkannya A? Kalau ada Nabi menafsirkannya A, sam'an wa ta'atan, beriman kepada Nabi Muhammad. Adakah Nabi tafsirkan A? Tidak. Berarti kalau demikian ijtihad para ulama di situ. Masalah keilmuan. Nah, kembali kepada konsep tadi itu. Karena dia keilmuan, boleh aja mungkin ada ulama beda selama itu. Yang jangan pendapat saya orang awam. Kalau itu pendapat para ulama, itu masalah keilmuan pasti Ustaz, bukan masalah iman dan kafir. Ketika kita tidak paham pemisahan antara dua hal ini dalam kaidah yang saya sampaikan tadi, itulah kenapa banyak yang mengkafirkan orang dalam masalah keilmuan akidah. Dan itu sungguh sangat berbahaya bagi umat Nabi Muhammad. Itu amanah ilmu kami sampaikan dari guru kami dan kami belajar bertahun-tahun itu. Ya Allah, hanya masalah keilmuan. Yang itu juga pendapat para ulama, bukan sama-sama orang awam. Kenapa ada pengkafiran seperti itu? Makanya kenapa Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa di akhir wasiat beliau, ya, bahwa nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah, kami tidak pernah mengkafirkan satu orang pun daripada ahli kiblat ini, yang satu kiblat dengan kami. Enggak mudah. Makanya dengan inilah konsep daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini begitu luas akhirnya. Kenapa? Tidak sama sekali mudah mengkafirkan siapapun. Dipisahkan ini pembahasan ini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan paham ini, bagus pertanyaan juga langsung to the point. Bapak-bapak kemudian bisa memilah ini masalah ini diajarin masalah keimanan yang masuk kafir atau tidak, atau masalah keilmuan di antara para ulama. Nah, kalau masalah keilmuan persis seperti insinyur tadi itu. Ini masalah rumah perlu pondasi atau bukan, atau masalah pondasi rumah harus seperti apa. Ya, kalau bicara masalah rumah nggak perlu pondasi, kafir itu. Nggak mungkin rusak rumah nggak ada pondasi. Tapi masalah pondasi rumah harus seperti apa, dari apa, belahan gambut harus dibuat seperti apa. Nah, ini ilmu.